Nah, hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih waktu kesempatan kembali buat kita semua untuk beribadah AMC malam hari ini. Kami menunggu yang lain, kita akan mulai aja ibadah malam hari ini. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Cornelius sebagai pujiannya. Dan juga untuk hostnya nanti Bro Raffi. Ya. Dan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Robi, Bapak Pendeta Robi. Puji Tuhan, tema malam hari ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan perlu kita juga pelajari malam hari ini bagaimana mempraktekannya, melakukannya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah berikan waktu, kesempatan kami semua malam hari ini untuk sama-sama kami bisa menyembah, memuji Tuhan, dan juga kami sementara akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-hambamu yang akan melayani malam hari ini, baik hambamu, baik juga hambamu yang melayani pujian, hambamu yang sebagai host, dan juga sementara Bapak Pendeta Robi yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan pakai kami semuanya, biarlah kami bisa menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga agar sinyal yang kami pakai, Zoom ini Tuhan, benar-benar kuat tanpa ada gangguan. Saya percaya segala roh-roh yang merintangi untuk kami bisa beribadah malam hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah sinyal ini boleh kuat, kami semuanya bisa menyembah, memuji Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan dengan kuasa dan urapan daripadamu, sehingga kami bisa menyembah, memuji Tuhan malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menjawab syukur malam hari ini. Kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan waktu buat kita sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Baik, akan kita mulai ibadah malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Cornelius. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah AMC malam hari ini. Kita percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat satu pujian, sampaikan pada Yesus, saudara ya, yang dikasihi oleh Tuhan. Ini saya sangat tertarik, liriknya sangat bagus sekali, disampaikan pada Yesus. Banyaklah lirik-lirik lagu-lagu dunia berbeda dengan lirik lagu rohani, saudara. Dunia liriknya hanya untuk cinta, putus cinta, saudara ya. Tetapi kalau ini beda, lagu-lagu rohani ini membangun, memberi kekuatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat
saat dunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memberikan. Sampaikan pada Yesus segala bebanmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala bebanmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu
Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, teruskan kami Tuhan, layakan kami. Haleluya. Oh, Yesus. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Glory, glory. Yesus. Yesus. Beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Beri kekuatan Tuhan. Kekuatan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami sembah glory. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Haleluya. Haleluya.
Yesus, Kau mengerti hati kami, Kau mengerti Tuhan. Amin, haleluya. Oh. Amin, Yesus. Haleluya. Amin, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Amin, haleluya. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, bisamu pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus tolong yang setia. Saat berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, bisaku pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus tolong yang setia. Saat berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku.
sanggup pulihkan hidupku. Berserah ku percaya, only Jesus is my faithful tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. I surrender, I believe, only Jesus is my faithful helper. Ku tahu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, sanggup pulih. Berserah ku percaya, hanya Yesus tolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Benar Yesus, berserah percaya, hanya Yesus tolong yang setia. Berserah Yesus, kami percaya Tuhan. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Oh, haleluya, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Only Jesus is my faithful helper. Hanya Yesus penolong yang setia. Berserah Tuhan, kami percaya punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang senantiasa Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Kau penolong yang setia bagi kami. Kami senantiasa menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Kau tahu segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih malam ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Makasih Tuhan malam ini. Percaya Tuhan melawat setiap pribadi kami di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami. Sebentar kami akan mendengar firman. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Robi, dengan urapan daripada Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robi. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar pujian penyembahan bahwa penolong yang setia hanya Yesus. Ya, apapun yang terjadi di dalam persoalan hidup kita, bahwa hanya Tuhanlah penolong saudara dan saya yang terbaik, dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan keberadaan saudara dan saya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Haiki yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan, juga kepada Bapak Pendeta Daniel Wiliardi sebagai Gembala GPPS Agape. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini, di mana firman Tuhan temanya adalah kingdom value, yaitu nilai kerajaan. Ya, apa sih menurut kita nilai kerajaan? Memang sulit ya, saya cari-cari, saya bertanya-tanya kepada anak-anak saya, kepada menantu saya sebagai guru, ya sebagai dosen, apa sih nilai menurut kalian? Ya, dan mereka juga agak bingung juga kalau ditanya tentang nilai kerajaan. Tetapi kata menantu-menantu saya ataupun anak saya yang jadi guru, dia mengatakan bahwa kalau menurut guru itu pasti mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa nilai itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai adalah harga, angka, kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Ya, jadi anak saya ataupun menantu saya jadi dosen ataupun guru-guru di UPH, mereka menyampaikan tentang nilai secara sekuler. Ya, tetapi saya tanyakan tentang definisi nilai kerajaan, mereka juga kebingungan. Ya, jadi di sini next kita lihat bahwa di dalam rapot, ya rapot baik itu SD, SMP sampai SMK ataupun perkuliahan, itu ada nilai-nilai, ya, di mana tentang ada mata pelajarannya, baik pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Matematik itu ada nilai, ya, baik dengan angka, ya, maupun di perkuliahan dengan huruf, ya, A+, B+, dan lain sebagainya. Dan itu dinilai menurut kepandaian ataupun seperti tadi tentang nilai itu, ya, bagaimana mereka diuji setelah mereka mengalami ujian, kemudian mereka mendapat nilai, ya, sesuai
dengan kepandaian yang diuji. Demikian juga dengan nilai kerajaan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kerajaan? Ya tentu sama, ya ada persamaan tetapi beda. Kalau di dalam nilai sekuler ada angka 0 sampai 10 atau 0 sampai 100, atau di perkuliahan A sampai ya dengan abjad, ya ABCD. Tetapi kalau di dalam kerajaan, nilai kerajaan hanya ada 2, kalau tidak benar salah. Nilainya salah atau benar. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan nilai kerajaan menurut pemahaman saya, bahwa nilai kerajaan adalah sifat-sifat hal-hal yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan berdasarkan firman Tuhan. Ya, coba kita lihat ya di dalam selanjutnya yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar sama-sama bahas ya salah satu nilai. Ya, yaitu karena kalau kita lihat banyak nilai kerajaan itu banyak sekali. Ya, tadinya saya akan membahas tentang nilai kekudusan dan kebenaran, tetapi mungkin waktunya tidak akan sampai ya kalau kita membahas dua tema ataupun 2 perikop. Jadi saya membawakan di sini tentang kekudusan. Ya, temanya ataupun salah satu yang akan kita bahas tentang kekudusan dengan dasar firman Tuhan. Mengapa penting ya tentang kekudusan ini? Ya, kalau kita baca di dalam Imamat ya ataupun di dalam Imamat pasal 19 ayat yang 1 dan kedua, bahwa firman Tuhan mengatakan berusahalah hidup Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi firman Tuhan kepada Musa harus mengatakan bahwa hendaklah mereka itu kudus karena Tuhan itu kudus. Dan juga di dalam ayat yang selanjutnya ya kita baca di dalam ayat 12, 14 Ibrani pasal 12 ayat 14, mengapa kita harus hidup kudus? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Betapa pentingnya kekudusan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita berusaha untuk mengejar untuk mengejar kekudusan, sehingga dikatakan kejarlah kekudusan. Ada usaha, kejarlah adalah sesuatu perintah ya aktif untuk kita mengejar, kejarlah kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu tempatnya dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga. Kalau kita hidup tanpa kekudusan, maka kita dengan kata lain kita pun tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, banyak kaum pria ataupun laki-laki ya. Next, coba kita lihat bahwa banyak ya kaum pria yang jatuh di dalam dosa, ya, hidup tanpa kekudusan, jatuh di dalam dosa kenajisan, percabulan, perzinahan, dan perselingkuhan ataupun pornografi. Ya, jadi saudara kasih bahwa bukan saja jemaat ataupun orang dunia, bahkan banyak juga hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa percabulan ataupun perzinahan, perselingkuhan ataupun pornografi. Dan itu sulit untuk dilihat, untuk dibuktikan karena tersembunyi ya, namanya perselingkuhan pasti main belakang, ya pornografi juga pasti kita kita sembunyi-sembunyi melihatnya. Ya, jadi sangat sulit. Dan saya pernah mendengar ya ada hamba Tuhan ya, ada yang sudah meninggal
seorang hamba Tuhan yang terkenal, mereka ketika mati tiba-tiba istrinya ada istri yang lain, selingkuhannya membawa anak ya ketika hamba Tuhan ini meninggal. Dan banyak juga hamba Tuhan yang terkenal, ya saya tidak sebutkan, yang luar biasa di gereja yang besar yang terkenal, jemaatnya puluhan ribu, juga jatuh di dalam perzinahan. Ketika mereka sudah KKR, mereka masuk hotel, kemudian mereka memesan seorang wanita. Ya, jadi ada hal-hal yang dilakukan yang tidak diketahui oleh jemaat ataupun oleh orang-orang yang mungkin menjadi pengikut daripada atau berjemaah di gereja tersebut. Ya, itu seorang hamba Tuhan yang terkenal ya di Indonesia. Ya, meminta dicarikan seorang perempuan ketika sudah melakukan KKR. Itu banyak bukti-bukti, bahkan juga ada ya yang ya mungkin ini juga menjadi satu pelajaran bagi saya juga. Ada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan saya ketika mati, meninggal tiba-tiba muncul ya dari Jakarta, saya anaknya. Ya, saya juga kaget. Kenapa? Karena di rumahnya ada komsel, dia memberitakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam percabulan, perzinahan, perselingkuhan ataupun pornografi. Ya, dan saya pun saya senang ya berbicara tentang firman Tuhan dengan yang bersifat real ataupun yang kehidupan yang nyata ya, dengan kehidupan yang nyata ya. Dan saya pun mengalami hal-hal yang namanya jatuh ya ketika terjadi di dalam tahun 2006. Ya, 2006. Saya tahun 2005 ikut Pria Sejati. Ya, saya dibayari oleh Bapak Gembala Daniel, saya ikut di Lembang. Ya, Pria Sejati 1 2 3. Wah, saya merasa ya dikuatkan, ya merasa wah harus melakukan sesuatu. Tetapi tidak lama. Ya, bukan berarti pria sejati itu mengajarkannya tidak baik, ya tentu yang baik. Dan tahun 2006 saya pun mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak pantas yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ataupun yang sudah punya kartu jabatan pada saat itu. Ya, jadi ya ini adalah kesaksian saya sedikit, salah satu banyak hal-hal yang terjadi ya di dalam kehidupan saya pribadi pun ya, bahwa pada saat itu HP pun masih yang jadul ya, Nokia yang tidak ada gambar dan lain sebagainya. Ya, kita bisa dulu satu SMS 300 ya, bisa sehari semalam bisa menghabiskan 50.000 pulsa ya hanya untuk SMS ya. Dan hal-hal tersebut tentu sebagai seorang hamba Tuhan ya tidak baik melakukan hal-hal tersebut, karena yang dilakukan dengan bukan istri ataupun bukan keluarga dan sebagainya. Ya, jadi itulah banyak hal dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pendeta sekalipun. Ya, walaupun sudah tahu tentang kebenaran ataupun tahu firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa perselingkuhan, dosa-dosa pornografi yang tidak bisa dilihat. Ya, jadi sungguh sangat disayangkan. Bagaimana dengan jemaat? Ya, bagaimana dengan orang-orang di luar Tuhan? Pasti lebih banyak lagi. Ya, dan kita tahu bahwa hamba Tuhan semakin tinggi, semakin terkenal, godaannya semakin banyak. Seperti pohon semakin besar, semakin tinggi, angin semakin besar menerpa, si iblis yang terus akan menggoda bagaimana menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Ya, jadi pengalaman hidup saya pribadi ya yang bukan berarti untuk dicontoh. Ya, tentu hal-hal ini tidak untuk dicontoh. Saya memberitakan ini bukan untuk dicontoh oleh kaum pria ya ataupun oleh saudara-saudara yang hadir pada saat malam hari ini. Tetapi ini menjadi pengalaman yang
tidak harus terjadi lagi di dalam kehidupan pribadi saya maupun untuk pria-pria Allah yang ada di IMC ini. Ya, jadi ketika tahun 2006 terjadi hal-hal yang semestinya tidak terjadi dalam kehidupan hamba Tuhan. Ya, dan itu terjadi bukan hanya setahun, ya lama sekali, bertahun-tahun. Ya, sampai akhirnya ya masih pada waktu itu anak-anak juga masih kecil, tahun 2006 ya, anak yang paling kecil juga masih SD ya. Dan pada saat itu sudah ya tidak kurang peduli dengan keluarga ya, SMS-an sampai pagi ya, sampai malam ya, ya setidaknya main belakang dari istri ya, untuk SMS-an, untuk hal-hal yang tidak baik ya, berkata-kata yang tidak baik. Dan terjadilah hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh saya terjadi. Ketika tahun 2011 maka terjadilah hal-hal yang memukul keberadaan saya. Ya, anak saya masih kelas 2 SMA, hamil. Ya, dan itu sangat memukul saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya begitu marah sekali kepada anak saya yang nomor 2 ini. Dan saya tampar, saya pukul, saya usir. Ya, dan kemudian dia pergi, tetapi setelah pergi akhirnya saya pun menjadi takut sendiri ya, karena seorang perempuan diusir tengah malam pergi mau kemana ya, akhirnya diantar oleh adiknya yang laki ya. Dia pergi ke hotel, suruh tinggal di hotel dulu karena saya sebagai ayahnya murka besar. Padahal kalau kita berkaca sebenarnya tentu tidak lepas daripada kelakuan orang tuanya. Ya, pada saat di malam, pada waktu doa malam hari Jumat, ya orang tuanya dan anaknya bukan melakukan doa malam, tetapi dosa malam. Ya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh hamba Tuhan ataupun oleh anak sebagai anak hamba Tuhan. Ya, dan itu sangat memukul saya dan sampai saya berpikir, udahlah saya berhenti mau mengundurkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak pantas menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tetapi firman Tuhan seperti tadi bahwa Yesus menolong, pasti menolong, dan itu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ya, karena kita percaya seperti pujian tadi bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Yesuslah penolong. Ya, kalau kita mungkin bisa mengusir, bisa memukul, tetapi Tuhan Yesus dengan begitu lembut mengasihi ya, untuk tetap saya diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau engkau saja berbuat dosa ya seperti yang dilakukan mungkin oleh anakmu, aku tidak mengusir engkau. Ya, tetapi puji Tuhan ya, saya sebagai seorang ayah pada saat itu jauh dengan anak-anak ya, karena waktu tersita hanya dengan waktu SMS-an sampai pagi. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat mengasihi keberadaan saya sehingga saya boleh ada sebagaimana adanya pada saat malam hari ini oleh karena kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri rasanya saya tidak mampu, sudah ingin meninggalkan jabatan saya sebagai hamba Tuhan karena merasa tidak pantas lagi untuk menjabat sebagai hamba Tuhan ya. Dan saya juga pernah cerita kepada Bapak Gembala, tahu hal itu terjadi ya di dalam kehidupan saya ceritakan, dan anak saya juga konseling, dan ya pasti banyak tahu karena Bapak Gembala menjadi sering korban di sini, khotbah di sini. Jadi saya pasti banyak tahu, banyak cerita juga kepada Bapak Gembala ya, Bapak Daniel. Di sini bahwa ada begitu banyak ya pria-pria ataupun hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa-dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan ataupun pornografi. Ya, walaupun ya kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap ataupun imun ya terhadap dosa. Ya, kita tahu bahwa sekelas Daud pun jatuh di dalam dosa perzinahan.
Ya, apalagi kita ya sebagai hamba Tuhan di desa, ya hamba Tuhan yang kelas nasional pun bisa jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan, ya sampai punya anak dan lain sebagainya. Ya apalagi kita sebagai hamba Tuhan yang di desa. Ya di sini ada 3 macam. Ya ada 3 macam dosa selain dosa keturunan, antara lain adalah dosa perbuatan. Ya kita tahu bahwa dosa perbuatan yaitu tentang mencuri, membunuh, ya, berzina dan lain sebagainya. Ya, dan kapan ya manusia berhenti berbuat dosa? Ya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1 bahwa manusia akan berhenti berbuat dosa ketika mereka mengalami penderitaan. Ya, saudara nanti bisa baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 bahwa manusia berhenti berbuat dosa ketika mereka di dalam penderitaan badani. Ya, otomatis mereka tidak bisa melakukan lagi perbuatan dosa ya ketika mereka jatuh sakit stroke. Ya, saya punya ya keluarga ataupun jemaat, ada juga keluarga yang stroke, yang ketika masih hebatnya, masih muda, masih banyak uang, mereka main cewek, berjudi, ya dan ya segala yang namanya dosa dilakukan. Tetapi sekarang setelah stroke, ketika saya sering tiap sebulan sekali saya melayani perjamuan suci ya kepada orang tersebut, ya banyak orang-orang yang sakit yang sudah tua di tempat ini yang harus saya layani dalam perjamuan suci. Saya sering sering guyon ya dengan saudara saya itu ya yang udah umurnya 60-an lebih ya. Bagaimana sekarang, masih bisa berbuat dosa enggak? Dia hanya ketawa dan nangis. Ya dia dulu mungkin sering mukulin istri, ya dia main perempuan, main judi dan lain sebagainya. Nah disitulah saya berpikir benar juga firman Tuhan. Setelah menderita sakit maka berhentilah berbuat dosa. Ya dia tidak bisa lagi memukul istrinya karena stroke, untuk berjalan pun susah, untuk makan pun susah. Ya setelah sakit mereka tidak lagi bisa berbuat dosa secara ya perbuatan. Mereka juga mungkin tidak bisa berzina lagi karena sudah stroke dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, tetapi saya katakan bahwa selain dosa perbuatan, ada juga dosa perkataan. Ya. Dan juga dosa dalam pikiran. Dosa perkataan, bersungut-sungut ketika sakit penyakitnya tidak disembuhkan. Ya sudah berdoa, mungkin sudah ke dokter kemana tidak disembuhkan, maka ada dosa yang kedua yang disebut dosa perkataan, bersungut-sungut, seperti juga bangsa Israel jatuh di dalam persungutan, dosa persungutan sehingga tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Dan kemudian dosa di dalam pikiran, ya dosa di dalam pikiran. Setelah mereka sakit tidak bisa berbuat apa-apa lagi, badannya sakit, stroke, mereka tidak bisa. Dosa di dalam pikiran apa? Yang saya layani mengeluh, ingin mati. Saya ingin mati. Ya. Kenapa? Saya katakan kenapa tidak selagi muda, lagi banyak uang, ingin mati. Tetapi setelah tua, sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh, mereka ingin mati. Ya itulah dosa, selain dosa di dalam, mungkin berhenti di dalam dosa perbuatan. Ada dosa-dosa lain, ya, yaitu dosa di dalam pikiran, putus asa, ingin mati. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa pemazmur katakan di dalam Pemazmur pasal 119 ayat 71 bahwa firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 71 bahwa hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan itu adalah yang baik, ya, yang mungkin firman Tuhan katakan bahwa baik bagi ketika ada di dalam tertindas itu sungguh baik bagi.
seringkali bahwa tertindas seperti itu, baik tertindas dengan sakit penyakit, tertindas dengan ekonomi, seperti keadaan saya pun, ya masalah ekonomi tertindas, itu baik-baik bagi saya. Supaya saya tahu peraturan-peraturan Tuhan. Dan itu bahwa tertindas itu baik bagi saya. Supaya saya tahu firman Tuhan, tahu aturan-aturan Tuhan, dan supaya saya terus dekat kepada Tuhan, bahwa tertindas itu baik bagiku. Itu pemazmur katakan ya di dalam Mazmur 119 ayat 71. Dan juga di dalam Injil Matius, ya Injil Matius pasal yang ke-71, ya bagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal 7, ya ada orang berseru-seru ya kepada Tuhan, ya. Tetapi apa Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Ya, di dalam Injil Matius pasal 7. Ya, coba saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 7, pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, apa kata Tuhan pada waktu itu? Itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini bukan saja mengenai pengajaran sesat, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan jahat sebagai hamba Tuhan yang jangan sampai kita mengalami seperti ini. Ya, melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun dia sepertinya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, bahwa dia mengatakan pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, bukankah dia luar biasa mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat luar biasa? Hamba Tuhan itu, bukankah hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kalau ada Tuhan yang seperti itu? Ya. Tapi apa yang Tuhan katakan, nyahlah engkau. Ya, aku tidak mengenal, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Umat jemaat bisa kita bohongi. Ya, orang tua, istri, anak, saudara, ya, keluarga bisa kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Mata Tuhan melihat. Jadi kita harus belajar bagaimana kita hidup kudus. Ya, dia bukan takut kepada manusia, karena kalau takut kepada manusia itu jerat, ya. Tetapi kita harus belajar takut kepada Tuhan. Ya, tentu kita mau ya melakukan firman Tuhan tentang nilai kerajaan ini, tentang kekudusan, untuk kita berusaha hidup kudus. Ya. Dan bagaimana menjaga kekudusan? Next, coba kita lihat ya di dalam selanjutnya, bahwa bagaimana menjaga kekudusan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang percaya, pria-prianya Allah, ya. Bagaimana menjaga kekudusan? Tidak mudah. Ya, hamba Tuhan yang sehebat ya kaliber yang udah nasional pun bisa jatuh di dalam dosa. Yang bahkan yang internasional pun juga kita sering dengar. Ada begitu banyak yang jatuh di dalam dosa kekudusan ini. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menjaga kekudusan kita harus berani beda dengan dunia. Ya, dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Ya, di dalam Roma 12 ayat 2. Kita harus berani tampil beda. Ya, kalau kita tidak berani tampil beda, apa
apa gunanya, ataupun juga ya tentu tidak ada perbedaan dengan orang-orang dunia. Ya, tidak ada gunanya ya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya kalau kita tidak berani tampil beda ya. Tentu kita jangan menjadi serupa dengan dunia, karena rupa dunia ya seperti itu ya, dengan mereka bebas melakukan dosa apapun juga yang mereka tidak merasa berdosa melakukan. Tetapi tentu kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita jatuh di dalam dosa. Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita untuk kita kembali lagi untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan juga yang selanjutnya, jauhkanlah diri kita dari nafsu dunia, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi jauhilah nafsu orang muda. Ya, walaupun biasa dulu tidak percaya ya dengan yang namanya ada puber kedua. Ya. Saya tidak percaya pada waktu saya kuliah di Tiranos, saya ada mata pelajaran rumah tangga Kristen, ada puber kedua. Saya katakan nggak mungkin, saya seorang hamba Tuhan, saya takut akan Tuhan, tidak mungkin. Tapi kenyataannya, ya bahasa mengalami sendiri. Ya ini kesaksian bahwa ternyata ada puber kedua. Kok kenapa ketika saya tahun 2006, pas pada saat itu saya umurnya 50 tahun. Jadi ajarkan ketika seorang laki-laki di umur seperti itu akan mengalami yang namanya puber kedua. Dan saya pribadi mengalami, atau saudara mengalami atau tidak. Ya, kenapa tiba-tiba inginnya seperti ingin pacaran? Ya kok ingin pacaran? Ya pada tahun 2006. Ya pas umur saya pada saat itu umur 50. Ya, inginnya pacaran seperti orang muda. Ya, kata bahasa Jermannya tengaca, ya udah umur 50 masih hayang bobogohan. Ya, tapi itulah kenyataan ya bahwa ada istilahnya puber kedua. Ya, dan jadi sebab itu jauhilah ya nafsu orang muda. Ya. Dan juga bagaimana di dalam kehidupan saya punya seorang teman ya, punya seorang teman. Nah, bagaimana istrinya ya dia kerja sebagai teller di bank yang terkenal juga di Kota Bandung sebagai teller, dan mereka cerai dengan suami istrinya. Kenapa? Karena teller ini dipelihara oleh encek-encek yang berumur 80 tahun. Bayangkan saudara, 80 tahun udah bau tanah. Ya saya aja umur 67 udah sepertinya bau tanah. Ya ini encek-encek yang berumur tahun 80 tahun tapi uangnya banyak. Ya. Dan seperti firman Tuhan tadi, ketika kalau dia tidak sakit badannya, maka orang yang berumur 80 tahun juga terus melakukan dosa perzinahan. Ya, teller itu istri teman saya itu dipelihara, saudara. Tiap minggu diberi 5 juta, sebulan sekali diberi 40 juta oleh ngecek-ngecek yang sudah berumur 80 tahun yang udah mau mati. Ya, tetapi karena banyak uang dia bisa melakukan namanya pria ya, walaupun udah 80 tahun kalau tidak punya penyakit masih bisa melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi itulah bukti bahwa firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 itu benar. Kalau tidak menderita penderitaan badani, walaupun sudah umur 80 tahun, sudah bau tanah, mereka tetap berbuat dosa. Ya, mereka selingkuh dari istrinya, memelihara ya seorang wanita teller itu ya. Jadi itulah bukti bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Kecuali kalau sudah sakit, mending kalau dikasih sakit dulu. Bagaimana kalau Tuhan langsung panggil ketika dia sedang berbuat dosa? Ya, saya bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan terus ya saya melakukan yang namanya kekudusan. Saya katakan tidak untuk hal-hal dosa.
saya sudah tua, saya sudah bau tanah. Saya katakan saya tidak mau berbuat dosa tentang hal-hal yang menyangkut kekudusan ini. Saya harus belajar untuk hidup terus kudus dan kudus pada masa tua saya. Sampai Tuhan memanggil saya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali, saya punya komitmen. Saya mengambil satu keputusan untuk tidak berkata tidak untuk dosa. Ya, tidak untuk hal-hal yang namanya kenajisan ataupun hal-hal yang bersifat percabulan ataupun hal-hal pornografi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan itu selalu dan pasti benar. Ya. Kalau kita tidak cepat-cepat bertobat, ya, maka nerakalah bagian daripada orang-orang yang terus melakukan dosa percabulan, ya, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan ataupun pornografi. Ya. Next, ya, bagaimana menjaga kekudusan selanjutnya? Ya, kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu dengan ketaatan. Ya, taat dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, yaitu seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil saudara saya. Jadi inilah cara menjaga kekudusan. Ya, hendaklah kamu menjadi kudus seluruh hidupmu, sama seperti Dia, seperti Yesus. Dan juga celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Yesaya pasal 5 ayat 20. Ya, jadi tentu kita mau menjaga kekudusan itu. Ya, dan yang terakhir, ya, adalah dengan takut akan Tuhan. Kita menjaga kekudusan dengan takut akan Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, kejahatan itu adalah ya seperti yang dimaksudkan di dalam Galatia, ya, ada Galatia pasal 5 ayat 21 sampai 23, ya, hal-hal yang jahat, ya, atau hal yang perbuatan daging. Galatia 5 pasal 19 ayat 21, ya, tentang perbuatan daging, dan itu yang harus kita jauhi. Kita harus takut akan Tuhan, bukan takut dengan istri, takut dengan suami, takut dengan atasan, ataupun takut dengan pendeta. Ya, tetapi hendaklah kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, inilah cara bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kita mau menjaga kekudusan, ya, dan kekudusan itu pun diuji, ya, bagaimana Yusuf juga diuji, ya, dan Yusuf salah satu contoh di dalam tokoh Alkitab bahwa Yusuf mengalami ujian dan dia lulus di dalam soal kekudusan ketika dia digoda oleh istri Potifar, ya, untuk bersetubuh, dan caranya juga adalah lari. Ya, itulah, ya, cara-cara bagaimana kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pria-prianya Allah. Ya, dengan tentu kita rindu bahwa kita semakin hari hidup kita semakin kudus, dan itulah nilai-nilai, bahwa nilai-nilai kerajaan itu salah satunya adalah nilai kekudusan. Ini adalah nilai-nilai kerajaan itu adalah kekudusan yang suatu saat akan diuji. Ya, diuji pada saat saudara sendiri, pada saat tidak ada siapa-siapa. Ya, ketika didatangi, ya, saya dulu sales pernah sering order keluar kota, kalau malam-malam suka diketok, ya, menawarkan selimut hidup, dan saya tidak suka, ya, dari dulu juga tidak suka untuk jajan. Ya, saya tidak suka untuk jajan, ya, seringkali sales, ya, banyak yang jajan, ya, di luar kota, malam-malam ditawarin selimut hidup. Ya, saya pun mengalami, ya, di luar kota sebagai sales dulu, nganter sales.
sering ditawari hal-hal yang bersifat dosa. Ya demikianlah nilai kekudusan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan mungkin kita bisa share ya, dan kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pastor Robi, firman Tuhannya sungguh luar biasa, sangat memberkati kami semuanya. Bagaimana pria-prianya Tuhan pada malam hari ini boleh diingatkan kembali untuk nilai-nilai kerajaan Allah dengan menjaga kekudusan, dan kita juga harus berani tampil beda tentunya ya. Berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia mungkin melakukan hal-hal yang negatif, tapi kalau kita kan tidak perlu melakukan hal seperti itu. Berarti tampil beda, dan ini perlu suatu pengorbanan yang harus kita lakukan tentunya ya Pak Pastor Robi ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pastor Robi untuk firman Tuhannya yang malam hari ini sungguh sangat memberkati kami. Kami sangat diberkati dengan luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan mungkin dengan pujian dulu ya, Bro Haiki ya. Masih ada waktu atau langsung tanya jawab, Bro Haiki? Boleh, Bro. Ada pujian nggak, Bro Rapi? Ada ya, pujian sebentar. Ada ya. Oke, thank you, Bro. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, mumpung di sini masih ada Pak Robi, kita mendengar dulu pujian yang disampaikan oleh Bro Raffi. Silakan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh
Oke, untuk masuk ke pertanyaan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Saya minta nanti Pak Gunawan untuk tutup, untuk masuk doa Pak untuk firman Tuhan ini Pak. Silakan Pak Gunawan. Oke, mari kita satukan hati kita untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami untuk kami punya hati yang begitu mengasihi Bapa. Percaya Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada kami, Engkau berikan firman-Mu untuk kami menerima bahwa Engkau adalah Maha Pengasih. Maha mengasihi bagi kami semua ya Bapa. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada kebaktian AMC ini. Dan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di kebaktian AMC ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan pelayan-pelayan hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Engkau memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Firman-Mu, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Gunawan. Oke, kita akan buka pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit. Mungkin ada yang masih penasaran dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pastor Robi. Silakan, Pak. Mengenai nilai-nilai kerajaan Allah ini. Silakan. Ada yang menanyakan? Ngacung? Saya mau tanya ya, boleh ya? Ya, silakan Pak Gunawan. Terima kasih nih buat Bapak Pendeta Robi ya untuk firman Tuhannya. Tadi dikatakan ada dosa perkataan dan perbuatan ya. Terkadang kita orang tua zaman dulu ya, orang tua kita gitu ya. Itu biasanya kalau misalnya dia sakit terus tidak bisa apa-apa. Tetapi secara fisik dia tidak melakukan apa-apa. Nah, yang jadi masalahnya dosa perkataan itu yang menjadi masalah buat kita. Kalau kita masih rasa bisa ma atau apa jangan begini, tapi tetap dia karena wah kamu taunya apa gitu ya, karena orang tua gitu. Nah, dosa perkataan itu, jadi kita bersikap bagaimana nih terhadap itu gitu, karena di satu sisi kita itu orang tua, di satu sisi juga karena kita ingin memberi nasihat dan menegur, tapi di samping itu kita sebagai anak gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi bahwa dosa perkataan itu pasti terjadi karena secara fisik dia udah nggak bisa apa-apa, misalnya ada stroke atau apa, tapi perkataannya itu yang disebutnya waduh bawel cerewet gitu. Nah, itu yang jadi problem bagi kita gitu ya. Mungkin yang lain juga ada sama lah sama orang tua. Ada orang tua yang ya zaman dulu kan namanya orang tua apalagi kalau kita Cina Toto itu waduh sakleknya gitu. Nah, ini bagaimana sikap kita gitu untuk menghadapinya gitu ya. Walaupun kita kadang-kadang ya udah Tuhan lah terima kasih. Tapi saya percaya ya di situ dosa perkataan itu ada gitu. Nah, bagaimana kita mensikapinya gitu, Pak? Silakan, Pak. Kasih. Iya, tentu kita sebagai orang percaya yang sudah mengerti firman Tuhan, ya tentu harus memberitakan firman Tuhan ya kepada orang tua kita yang mungkin ya kita juga tahu ya bahwa saya pun juga punya orang tua ya, tetapi pada biasanya, pada umumnya ketika akan menghadapi ajal, seringkali mereka ingat Tuhan. Pada umumnya yang saya tahu ya, orang-orang tua yang mau mati ketika saya layani, selalu pada umumnya ingat Tuhan ketika akan mati. Jadi itu kesempatan untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberitakan kebenaran kepada orang tua kita ya. Dan itu menjadi satu jalan ataupun cara untuk kita memberitakan Injil bahwa tidak baik untuk dosa di dalam perkataan, ngomel, sungut-sungut. Ya kita beritakan firman Tuhan bahwa di dalam Alkitab pun bangsa Israel jatuh di dalam dosa persungutan, di dalam perkataan. Kalau menurut saya ya seperti itu sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, ketika saya mendatangi orang-orang tua yang sudah ya menunggu ajal di rumah sakit, ya sering saya ke rumah sakit mendoakannya ya seperti itulah ya. Aduh, saya ingin mati, kata saya ingin mati nggak usah diminta, nanti datang sendiri ya. Persiapkanlah hatinya untuk senantiasa lebih mendekat kepada Tuhan ya. Yang saya tahu ketika saya sering
ya mengalami hal-hal seperti itu, Pak. Jadi kesempatan untuk memberitakan Injil, ya pasti karena mereka pasti ngomel ya, mereka banyak peralatan yang di rumah sakit, apalagi di rumah sakit semua dipakai, ya mereka sudah ingin mati dan selalu banyak seperti itu. Dan itu kesempatan untuk memberitakan Injil kalau bagi saya, untuk supaya ayo bersyukur. Ya kalau bersyukur banyak uang, saya sering katakan itu. Kalau bersyukur lagi banyak uang, lagi sehat gampang, orang percaya pun juga bisa. Nah, bagaimana kita bersyukur pada saat kita sakit seperti ini, pada saat kita tidak bisa apa-apa. Nah, inilah bersyukur yang sebenarnya. Itu saya sering seperti itu ketika teman saya ataupun hamba Tuhan yang mengalami sakit, yang akan dipanggil Tuhan, orang-orang tua yang setruk, banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah tua, yang pada sakit saat ini banyak sekali yang harus diingatkan dengan firman Tuhan. Pada umumnya seperti itu, ingin mati, Pak. Ya mungkin ada yang lain yang bisa nambahkan, silakan ya Bapak Gembala, Bapak Daniel, Bro Haike atau siapapun yang bisa menambahkan. Bagaimana Pak Gunawan? Ya betul, kita harus memang menggunakan kesempatan kita memberikan ini kerajaan Allah gitu ya. Ya tapi terkadang kan orang yang udah karena termakan itu jadi sakit hati, nah gitu. Nah ketika kita bagaimana sakit hati kita, kadang-kadang orang tuh kalau ada kepahitan tuh sampai mendendam gitu ya, karena perkataan itu, karena mau sakit dari perkataan itu. Nah kadang-kadang orang tuh berkata sampai mati aku akan mengampuni kamu gitu. Nah itu yang jadi problem gitu. Jadi orang itu jadi sakit hati karena memang perkataan itu emang pedang bermata dua ya gitu. Nah itu jadi yang saya masih kadang-kadang harus bagaimana sikap kita gitu ya terhadap ini gitu. Karena memang kalau firman Tuhan mengajarkan supaya kita memaafkan dan kita juga memaafkan supaya tidak terjadi akar pahit gitu ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang adalah sebagian. Kalau kita legowo sih kita ya udah itu orang tua atau gimana gitu. Nah itu ya itu kadang-kadang itu ya ada ganjalan gitu ya. Tapi kalau kita ya Tuhan mengajarkan supaya kita memberikan yang terbaik ya. Terima kasih Pak Robi itu kita sama-sama supaya kita bisa memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita maupun terhadap orang tua gitu yang cerewet atau supaya dosa perkataannya itu bisa diampuni gitu banyak Pak Robi ya. Amin. Yeah. Oke, terima kasih Pak Gunawan pertanyaannya. Pak Robi juga udah bisa menjelaskan. Memang kadang-kadang orang tua ini jangankan lagi sakit gitu ya, lagi sehat pun cerewet gitu Pak. Ya lagi sehat pun cerewet. Nah, di mana lagi sehat-sehatnya ini kadang-kadang dikasih tahu nggak mau tahu gitu. Ya, jadi kekeh pendapat dia paling hebat gitu. Paling benar. Paling hebat, paling ngerti, paling tahu, dan akhirnya kita malas akhirnya ngomong gitu. Malas ngomong, ya udah biarilah. Yang penting kita bisa mengampuni, terserah. Apakah itu nanti buat orang tua itu kepahitan atau tidak, yang penting kita sudah memberikan namanya pengampunan, memaafkan, namanya juga orang tua. Yang penting dari kita nggak ada kepahitan dengan orang tua. Gitu. Ya. Kalau dia nanya ya jawab, kalau namanya dijawabnya kekeh dia pendapat dia paling bagus ya itu terserah. Menurut saya sih gitu. Pak Gunawan nggak tahu nih Pastor Robi gimana ya, saya masih ada orang tua soalnya nih, masih ada orang tua dan kebetulan puji Tuhan orang tua saya itu sehat gitu ya. Oh ya. Memang nggak cerewet sih, orangnya nggak cerewet, cuman kalau dikasih tahu kadang-kadang kekeh gitu ya, kekeh pendapat dia itu paling benar gitu ya, paling benar. Kadang-kadang udahlah. Susah dikasih tahu. Jadi nyerocos dulu gitu. Jadi kita ini walaupun umur saya udah tua tapi dianggapnya anak kecil aja terus gitu. Iya, kembali lagi ke anak-anak kayak kembali lagi ke anak-anak. Padahal kan kita udah punya
anak sudah ada yang kawin juga gitu, tapi memang puji Tuhan mama saya itu masih dikasih umur panjang gitu ya, sehat lagi, puji Tuhan. Saya bersyukur aja sih, bersyukur. Ya udah, saya bawa enjoy aja. Yang penting saya nggak ada kepahitan, saya selalu mohon ampun kepada Tuhan, dan memang tidak gampang untuk bisa menerima orang tua yang seperti yang saya alami gitu ya. Kalau bukan kasih karunia Tuhan dan juga Roh Kudus yang menolong saya. Iya. Nah, saya rasa isi going aja lah, dibawa santai aja lah, namanya orang tua gitu ya, maunya ya gitu aja, biarin aja. Ya. Oke, mungkin ada yang lain, ada yang mau menanyakan lagi atau nambahin? Masih ada waktu 5 menit lagi nih. Pak Robi mau nambahin lagi, silakan Pak Robi. Mr. Robi. Iya, ya memang pada umumnya orang tua ya seperti itu. Ya tidak mudah untuk memberi tahu sama orang tua kita ya. Ya pastilah pada umumnya seperti itu. Kembali lagi kepada anak-anak, seperti sifat-sifatnya, nggak bisa diomongin, bandel, dan lain sebagainya. Tapi ya tugas kita sebagai anak, ya karena kita pun mungkin akan seperti itu kita juga ya, karena kita pun akan tua, tapi tentu kita ya meminta kepada Tuhan kesehatan. Ya, walaupun tua jangan sampai sakit-sakitan, juga berhikmat, jangan sampai seperti anak kecil, jangan sampai menyusahkan orang yang sehat. Kalau saya sih, doa saya sih kalau seperti itu. Kalau saya diberi umur panjang, minta dengan kesehatannya, jangan sampai menyusahkan orang yang sehat ataupun keluarga. Tapi kalau tidak ya 70 cukup. Cukup. Firman Tuhan. Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Bro Aiki, saya rasa cukup ya Bro Aiki ya. Sungguh luar biasa malam hari ini kita diberikan firman Tuhan oleh Pastor Robi yang luar biasa, bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu kita harus senantiasa menjaga kekudusan, dan juga kita harus ambil beda dengan orang dunia, tidak sama, tapi kita harus keserupaan dengan Kristus lah yang kita tuju ya Pak Robi ya. Amin. Amin, itu yang menjadi tuntutan kita, kerinduan kita, sehingga kita nanti dipanggil Tuhan benar-benar sudah memiliki karakter Kristus. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pastor Robi untuk firman Tuhannya. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Lebih memakai lagi Pak Robi. Amin. Puji Tuhan. Silakan ke Bro Aiki. Silakan Bro Aiki. Oke. Thank you, Bro Rahmat. Thank you juga, Pastor Robi, Anggara Wijaya yang sudah men-sharingkan firman Tuhan malam hari ini tentang Kingdom Value, yaitu nilai kerajaan Allah, yang menjadi perenungan buat saya bahwa memang betul bahwa nilai kerajaan Allah itu salah dan benar, dan kita harus melakukan kebenarannya, bahwa nilai kerajaan Allah adalah sifat-sifat yang penting yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yang itu yang menjadi tolak ukurnya bahwa nilai kerajaan Allah adalah yaitu kekudusan ya. Firman Tuhan katakan bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, dan itu menjadi perenungan dan berkat buat saya bahwa saya harus belajar terus melalui kekudusan ini, karena kalau nggak ada yang imun, nggak ada yang kuat, dan saya pun jatuh bangun dalam hal ini, dan saya terus belajar untuk saya punya komunitas yang benar, saya punya hubungan intim dengan Tuhan, saya ada waktu dengan Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan buat saya. Dan malam hari ini saya diingatkan kembali untuk saya bisa belajar terus hidup kudus. Bagaimana caranya? Ya tadi Pak Robi katakan bahwa kita ini harus beda dengan dunia, bahwa jauhkan diri dari nafsu dunia, dan yang terpenting adalah taat akan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kita untuk kita bisa menjalani, untuk kita bisa belajar terus melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjaga nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu untuk kita bisa menjaga kekudusan kita,
yaitu dari perbuatan, dari perkataan, dan bahkan dari pikiran. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Robi buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai dimanapun Pastor berada menjadi saluran berkat, hormat, kemuliaan nama Tuhan, dan luar biasa kesaksiannya mengingatkan saya kembali untuk saya terus bisa belajar kudus dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Tiap pagi ada doa pagi melalui via Zoom hari Senin sampai Sabtu. Di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, yaitu pukul 5 sampai jam 6 pagi dari Senin sampai Sabtu. Via Zoom doa pagi ini, dan saya mengundang untuk sahabat-sahabat TMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena doa pagi inilah yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjalani sepanjang hari sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, dan ini juga menjadi suatu untuk kita bisa menjaga kekudusan melalui doa pagi. Selanjutnya bisa diklik, bro. Selanjutnya ini adalah ibadah raya kita hari Minggu GPPS Agape Bandung dengan tema bahaya dari kesalahan menempatkan prioritas, yang akan dibawakan oleh Pastor Diki Wilyandi pada hari Minggu tanggal 11 Desember melalui online dan onsite, dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya juga mengundang tetap semua sahabat MC untuk bisa datang dalam ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya persembahan kas kolektor MC boleh disalurkan melalui rekening BCA, rekening persembahan MC, nomor rekening 676-517-5503, Bank BCA atas nama Bapak Mulia Utama. Dan untuk minggu depan, karena banyak kegiatan untuk kita menghadapi Natal dan Tahun Baru, maka ibadah MC untuk sementara off dulu selama beberapa minggu, dan mungkin pertengahan Januari kita baru mulai lagi untuk ada ibadah MC, dan nanti pengumuman selanjutnya akan menyusul. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pastor Robi, Bro Rahmat, Bro Cornelius yang sudah melayani dalam pujian penyembahan, dan terima kasih buat teman-teman ANCM yang sudah bergabung malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Daniel Wilyardi untuk memberikan pencerahan tentang Kingdom Value ini. Silakan Pak Gam, Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Suara saya terdengar? Jelas Pak Daniel. Oh iya, maaf dalam perjalanan, jadi saya off cam ya, maaf. Oke. Ya, saya off cam aja. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Robi malam hari ini. Dari perjalanan ini sambil menyimak saya jadi dapat statement begini. Ya, saudara, ini fresh banget, bisa saudara tulis ya, saudara. Ya, hidup dalam kerajaan Allah, maka kita akan memiliki hidup yang bernilai. Tetapi hidup dalam dosa, kita tidak akan memiliki nilai, saudara. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam kerajaan si jahat, kita tidak memiliki nilai. Tetapi kita hidup dalam kerajaan surga, pasti kita memiliki nilai dalam kehidupan ini. Daniel Wilyardi, 8 Desember 2022. Silakan tulis di status saudara, danielwilyardi.com, ya apalah gitu, di IG, di mana terserah saudara. Ya, dan memang saudara, ini sesuatu hal yang penting sekali buat setiap kita para pria-pria,
Ya, untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri, ego kita, hawa nafsu kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, ego kita, saudara, hati-hati nih saudara. Ya, saya lihat di sini ada yang umur 40-50, puber kedua loh. Ya, ini pengalaman Pak Robi tadi di-share. Ya, hati-hati itu Pak Haiki ya. Ya, puber 2 hati-hati. Ya, siap, dari wajah-wajah. Thank you Pak, diingatkan. Wajah-wajahnya atau Ya, ini luar biasa, saudara. Nggak gampang pengakuan seperti Pak Robi itu tadi. Ya, dalam firman Tuhannya, saudara. Tapi saya percaya keterbukaan itu bukan awal ketahuan. Ya, tapi awal pemulihan kita. Karena perlu kerendahan hati kita share hidup sedang mempermalukan si kuasa si jahat. Saudara, saya percaya hidup dalam terang, hidup dalam keterbukaan, hidup dalam kerajaan Allah. Itu dalam hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kerajaan Allah itu paralel dengan kehendak Tuhan. Ya, datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendakmu. Jadi saya percaya ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika hidup di dalam kerajaan si setan, kita sedang menghidupi kehendak ego kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, sehingga hidup kita tidak memiliki nilai, tidak kita memiliki value dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kalau orang lain bagaimana melihat hidup kita, menilai apa sikap mereka kepada kita, respect mereka kepada kita tergantung nilai apa yang kita tampilkan dalam hidup ini. Saya percaya kalau kita dalam kehendak Tuhan, ada satu otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang selalu melengkapi kita. Saya percaya setiap kita tadi dikatakan nggak ada yang imun. Ya, setiap pria nggak ada yang kuat, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Namun saya percaya ada kasih karunia Tuhan, Roh Kudus memampukan kita hidup terus untuk berhandar, bergantung. Tadi dikatakan, ya bahwa sama sekali-kali aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, padahal dia sudah melakukan mujizat, banyak melakukan ngusir setan, nubuat dan lain sebagainya, tidak jadi ukuran itu. Yang penting mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah saudara yang perlu kita hidupi setiap ya. Dan berkati kita semua, dan berkati Pak Robi. Terima kasih buat firman Tuhannya. Tuhan memakai Pak Robi terus lebih lagi untuk jadi berkat sebagai ketua pria Jawa Barat. Banyak pria-pria diberkati lewat pelayanan Pak Robi. Makasih, saya mohon hambanya nanti Pak Kaleb, ya Pak Larmin, Kaleb Manurung untuk tutup di dalam doa. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Mari kita akan akhiri berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kesempatan malam ini sungguh kami diberkati Tuhan sebagai pria-pria Tuhan yang menjaga nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak sama dengan dunia ini, walaupun kami ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami supaya kami melakukan yang terbaik, juga menjadi berkat untuk keluarga kami, untuk dukungan kami, untuk usaha di mana Tuhan tempatkan kami, pekerjaan kami, dan gereja Tuhan GPPS Jawa Barat. Biarlah pria-priamu Tuhan, pria-pria yang menjaga hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pendeta Robi yang sudah menyampaikannya pakai dengan luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan dari Allah itulah yang kami harapkan untuk menjalani hidup di tengah-tengah yang penuh tantangan, penuh ujian tentang kehidupan, kekudusan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan dapat melihat Tuhan, tidak akan dapat melihat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati GPPS Agape, tim penggembalaan, juga semua kami yang ada. Hingga semakin banyak lagi pria-pria Tuhan yang hidup di dalam kebenaran.
Jika sebentar kami berpisah dan kami istirahat, berkati kami semua, hamba-hambamu yang melayani kami, juga berkati, dan kami sungguh diberkati Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Istirahat kami hingga esok pagi kami bangun kembali, datang memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.